Minggu lalu kita sudah memulai untuk belajar dari surat Filipi dan kita akan teruskan belajar dari surat Filipi. Surat ini sungguh luar biasa ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Dia berada dalam penjara, tetapi yang luar biasa banyak sekali kata sukacita di dalam surat ini. Sekalipun dia berada dalam penjara dan dia berkata bersukacitalah. Enggak semua orang mampu untuk memberikan dorongan kepada orang lain untuk tetap bersukacita. Banyak orang sekalipun di dalam keadaan senang, sukar untuk menyatakan sukacitanya. Tapi Paulus mendorong kita semua untuk bersukacita senantiasa. Orang yang berada di dalam penjara itu. Nah, hari ini kita akan melihat kepada doa-doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus. Doa-doa ini adalah doa-doa yang sungguh-sungguh dari lubuk hati Rasul Paulus yang terdalam. Dia ingin supaya jemaatnya bertumbuh, dia ingin jemaatnya selalu dikuatkan oleh Tuhan. Dan dia memberitahu apa yang dia doakan. Kadangkala begini, kenapa penting sekali untuk memberitahu kepada seseorang bahwa dia sedang didoakan. Terhibur ya. Coba nanti kalau saudara ini, kalau ada teman yang sedang dalam persoalan, saudara kirim WA ke dia atau ngomong, aku mendoakan engkau. Senang sekali. Tetapi doa Rasul Paulus bukan cuma memberikan penghiburan, tetapi ada harapan, ada dorongan yang luar biasa yang dia ingin kemukakan kepada jemaat Filipi. Dan minggu lalu dia mengatakan bahwa aku bersuka cita, aku mengucap syukur karena engkau tetap setia dalam pemberitaan Injil mulai dari hari pertama sampai saat ini. Engkau masih setia di dalam pengabaran berita Injil. Dan Paulus mensyukuri kontinuitas itu. Jadi nggak mandek. Lihat ya, dulu kamu memberitakan Injil dan sekarang pun kamu masih memberitakan Injil. Tidak mandek, tetap ada kontinuitas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal seperti itu, kontinuitas. Dia berdoa dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Filipi pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Filipi pasal pertama ayat 9 sampai 11. Cuma 3 ayat saudara, jadi sabar saja. Biasanya kalau ayatnya pendek korbannya juga pendek gitu ya. Biasanya loh. Ini kalau nggak biasa panjang gitu ya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Nah, lihat itu ada kontinuitas, ada pertumbuhan. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Lihat doa-doa dia, semoga kamu begini. Jadi ada beberapa hal yang dia doakan kepada jemaat Filipi. Semoga kamu begini, kalau kita lihat di situ, kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar, kasihmu melimpah, lalu tujuan akhirnya adalah kamu bisa memuliakan Tuhan. Gitu ya. Nah, kita sering berpikir, bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Begitu kan? Setiap kita pengen memuliakan Tuhan. Kalau nggak mau memuliakan Tuhan itu aneh. Percaya kepada Tuhan, tidak mau memuliakan Tuhan itu aneh. Lalu bagaimana Pak caranya memuliakan Tuhan? Banyak kita berpikir, saya ingin memuliakan Tuhan, mari kita bernyanyi dengan cara bernyanyi. Tidak salah. Tidak salah kalau saudara menyanyi lalu memuliakan Tuhan dengan cara menyanyi. Tapi itu bukan satu-satunya cara memuliakan Tuhan. Tadi kita nyanyi lagu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Engkau tahu
tujuan hidupku hanyalah untuk apa? Menyenangkan hatimu. Wah, itu. Cara memuliakan Tuhan adalah kita mau supaya Tuhan senang. Benar kan? Tiap hari Tuhan lihat kehidupan kita itu dia tersenyum. Hebat. Sama seperti ketika iblis datang kepada Tuhan. Kamu lihat Ayub enggak? Hebat. Jadi coba pikir kalau Tuhan lihat hidupku, kira-kira dia acungin jempol. Itu cara dia senang sekali. Dan cara memuliakan Tuhan bukan cuma seperti itu. Bukan cuma seperti itu. Cara memuliakan Tuhan adalah dengan cara kita bertumbuh. Lihat di sini. Kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga engkau dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus penuh dengan buah kebenaran. Tuhan senang seperti itu. Kalau misalnya saudara punya anak, lalu lihat anak itu disekolahkan, terus hasilnya jelek sekolahnya, senang nggak? Enggak senang. Kalau misalnya ini di kelas 1 SD, nilai raportnya jelek, kita nggak senang. Tapi di semester 2 dia juara, senang nggak? Berarti ada peningkatan, ada buah. Selama ini mama kasih kamu les, mama tekan kamu untuk sering belajar, nasihatkan kamu belajar. Ada buah yang untuk dinikmati oleh orang tua. Demikian juga Tuhan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, ada buah enggak? Taat enggak kepada firman Tuhan itu? Oh, tidak taat. Oh, sedih rasanya. Capek aku ngajarin gitu ya, seperti itu kira-kira. Nah, Tuhan mau kita memuliakan Dia dengan cara kita bertumbuh. Kita bertumbuh. Dan kita akan melihat tanda-tanda pertumbuhan itu di dalam ayat 9 sampai 11 ini ada banyak sekali tanda. Saya tidak akan khotbah semuanya itu. Pertama, pasti saudara lapar. Ya kan? Udah jam 12 belum selesai khotbahnya. Kedua, saya nggak mau kita begitu, wah ini terlalu banyak di tanda ini yang dikemukakan oleh pastor ini terlalu banyak nanti. Waduh, ini aja sudah repot ya. Kita akan lihat 2 tanda saja. Yang pertama adalah kasih yang semakin melimpah. Lihat ayat 9 itu. Inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah. Ini akan mengarah kepada kamu bisa memuliakan Tuhan. Jadi kalau kasihnya makin lama makin besar, Tuhan senang. Ya, Tuhan. Pertumbuhan rohani itu bukan cuma ditandai dengan misalnya gini. Wah, ini orang hebat loh, bertumbuh loh. Dia nggak seperti ketika pertama kali hadir di gereja lalu dia malu-malu dan dia cuma duduk-duduk. Sekarang dia jadi singer. Wah, bertumbuh loh itu loh. Bukan cuma ditandai dengan itu hal-hal yang bersifat lahiriah yang nampak. Bukannya tadinya dia main pianonya jelek, sekarang dia main pianonya bagus. Bukan seperti itu. Bukan cuma seperti ketika tadi dia tidak melayani, sekarang dia melayani. Oke, itu bagus, tetapi itu sesuatu yang nampak. Sesuatu yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Tapi Tuhan melihat karakter kita. Apakah karakter kita berubah hari demi hari? Bukan cuma kita bisa ini makin lama makin pandai kita. Tapi karakter kita. Kan Indonesia kan begitu. Ada revolusi akhlak. Orangnya makin pandai secara akademis. Tapi akhlaknya apakah bertumbuh? Akhlaknya apakah lebih baik? Kita semakin pandai dalam berteologi. Firman Tuhan kita hafal. Kita dorong orang baca Alkitab. Kita ngomong aku tiap hari baca Alkitab ini 1 tahun.
Saya selesai putar-putar saat dari Kejadian sampai Wahyu 5 kali. Luar biasa loh itu. Bahkan mungkin dia memberikan waktu paling banyak itu baca Alkitab. Tapi karakternya berubah nggak? Kasihnya berubah atau tidak? D.L. Moody pernah bilang begini. Kalau seorang dokter, dia mengobati pasien. Menjadi seorang dokter, dia mengobati pasien bisa tanpa kasih. Pasien datang, diobati seolah-olah dokter itu mengasihi pasien sehingga pasien sembuh. Bisa menjadi dokter tanpa kasih. Saudara bisa menjadi konsultan tanpa kasih. Saudara bisa menjadi seorang konselor tanpa kasih. Psikolog, orang datang ke tempat saudara dan saudara memberikan solusi bagi hidupnya. Nggak ada kasih, bisa. Bisa. Tapi dia mengatakan, kalau ada orang Kristen yang tidak memiliki kasih, itu tidak mungkin. Nggak mungkin kalau ada orang Kristen, dia tidak punya kasih. Jadi saudara tahu, yang dimaksud kasih ini bukan kasih biasa. Saudara sudah mengerti dengan kasih agape. Kasih walaupun kamu pukul aku berapa kali pun aku tetap mengasihimu. Itu maksudnya. Nah, tapi Paulus mengatakan kasihmu itu, agapemu itu enggak stagnan. Agapemu, kasihmu itu enggak mandek, diam. Kalau misalnya ada buah, kalau kita lihat ini ada buah jambu, tadinya kecil, besok kita lihat makin besar, makin matang. Demikian pula dengan kasih enggak stagnan, tidak berbuah dari tahun ke tahun, mentah. Dia bilang kasihmu harus bertumbuh. Makin melimpah, makin besar. Gimana ngukurnya? Ini kasih tidak bicara mengenai kasih kepada manusia saja, tapi kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini saya mengasihi Tuhan, besok harus lebih mengasihi lagi, besok harus lebih mengasihi lagi, besok harus lebih mengasihi lagi. Itu maksudnya. Bukan turun, bukan stagnan, apalagi turun. Banyak orang senang ya Mas kalau sudah tua itu begitu ya. Kalau ini pengalaman orang-orang yang sudah lama di gereja. Ya aku sudah pernah itu dulu. Iya ini Alkitab ini ya, ini aku udah 50 kali baca ini. Sekarang baca enggak Pak? Enggak. Mandek. Dulu bangga dengan yang dulu. Sekarang enggak. Sudah, kasih harus kepada Tuhan harus semakin melimpah. Banyak orang bangga aku sudah melakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi dari kacamata Tuhan, sebenarnya kita belum melakukan apa-apa. Seharusnya seperti itu. Kita bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihimu. Aku sudah melakukan banyak buat Tuhan tetapi rasanya belum apa-apa. Belum apa-apa. Itu namanya kasih yang bertumbuh. Kasih yang bertumbuh kepada Tuhan. Kasih yang bertumbuh kepada sesama kita. Mestinya kita berpikir. Kita berpikir begini. Apakah ada kesulitan kita untuk mengasihi seseorang? Sulitkah? Oke, bagi saya bisa mengasihi semua orang. Kecuali dia. Nah itu kan mandek namanya. Mestinya ini ada 10 orang yang kita benci. Hari ini ya ada satu berhasil saya kasihi. Ada rekonsiliasi dengan dia. Tinggal 9 yang mesti ada rekonsiliasi. Terus bertumbuh sampai tidak ada orang lagi yang lain. Yang punya persoalan dalam hidup kita. Itu kasih kepada sesama. Kalau tidak seperti itu mandek, nggak melimpah. Nggak melimpah. Stagnan.
Paulus ngomong ini bukan sekedar ngomong biasa saja. Dia tahu. Saudara nanti lihat Filipi pasal 4. Dia mengatakan, Yudike ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya engkau sehati sepikir. Karena persoalan di antara dua orang itu. Oke, secara jemaat, mungkin di antara kalian, semua mungkin saling mengasihi kecuali 2-3 orang. Dia pikiran Rasul Paulus kepada jemaat ini. Semua anak Tuhan yang memiliki kasih itu. Kasihnya berlimpah besar tanpa ada batasnya. Sehingga mampu untuk mengasihi tiap-tiap orang. Satu sama lain. Dan kasih itu, agape itu. I still love you. Even though you hurt me. Sekalipun kau membuat aku sakit, kecewa, apapun itu, aku tetap mengasihimu. Kalau dulu tidak mampu seperti itu, sekarang mampu. Itu namanya bertumbuh. Gitu ya. Itu yang namanya bertumbuh. Dan kalau sudah melakukan seperti itu, Bapa di surga tersenyum. Ini anakku. Jadi kalau iblis ngomong sama Tuhan, hei, kamu lihat nggak itu Bapak itu yang di TLCC itu yang duduk di belakang. Siapa? Dia hebat loh. Hebat. Mengasihi. Sekalipun dikecewakan. Awalnya kita dikecewakan. Sulit untuk mengasihi. Tapi lama kelamaan kita bisa mengasihi dengan tulus. Nah, kita pikir begini, Pak. Susah ya. Mana mungkin, saya manusia. Nggak mungkin. Saya mengasihi, oke, stok kasih saya itu habis. Karena terlalu saya kecewa kepada dia. Stok maaf saya habis. Nggak mungkin saya bisa mengasihi dia. Saudara lihat ini. Mari kita baca ayat 6. Ayat 6 yang minggu lalu kita bahas. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan. Siapa yang mulai? Dia. Lihat ayat 11. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh siapa yang ngerjain? Kesulitan kita di dalam mengasihi orang lebih banyak disebabkan karena kita mengandalkan diri kita sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Lihat, kasih itu melimpah. Mungkin dalam kapasitas kita seperti sebuah gelas yang kecil, yang daya tampungnya kecil dan kasih kita itu sedikit. Tapi Tuhan seperti pitcher, seperti teko yang menuang terus menerus berlimpah. Kalau kita tidak sanggup mengasihi karena kita mengandalkan kapasitas kita yang kecil itu. Kita tidak mengandalkan kapasitas Tuhan. Kita hanya berpikir dengan logika kita. Enggak mungkin. Tuhan, Engkau tahu aku lemah. Aku enggak mungkin mengasihi dia. Aku enggak mungkin membereskan persoalanku dengan dia. Enggak mungkin Tuhan. Iya, siapa yang bisa? Enggak mungkin bisa. Lalu bagaimana caranya bisa? Saudara mengandalkan Tuhan. Saudara baca Yohanes pasal 15. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Dan firmanku di dalam kamu. Supaya engkau berbuah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghasilkan buah kalau di luar aku. Kalau kamu bergantung kepada dirimu sendiri, enggak mungkin kamu bisa mengasihi. Apa sih caranya bergantung kepada Tuhan?
Gini saudara, simple. Ini ada Alkitab, baca Alkitab lalu Tuhan ngomong apa, taat saja. Simple kan? Jadi kalau kita baca Alkitab, oh ini, ya tapi Tuhan tolonglah aku gak bisa. Oh iya, Tuhan bilang ini, Tuhan suatu saat aku pasti mampu. Kita kan begitu kan? Kita gak ngomong, Tuhan ngomong apa, kita langsung yes, I will do it. Gak kayak gitu kita. Oh iya, Tuhan bilang untuk mengasihi. Oke, Tuhan, aku sakit hatiku. Cerita itu terus. Tapi bacanya itu, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Lalu ada seorang ateis yang berdoa, firman Tuhan loh, saya baca firman Tuhan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dia didoain, Tuhan dia menganiaya aku berdoa buat dia, biarlah usahanya bangkrut. Doa kayak apa itu coba? Mana kasihnya? Mana kasihnya? Enggak taat kepada firman Tuhan. Pengertian firman Tuhan cuma diolah oleh pikiran kita sendiri, bukan oleh Tuhan. Enggak taat sepenuhnya. Di bulan September kita akan merenungkan soal anak kecil. Kenapa Tuhan bilang anak kecil? Datang, kamu seperti anak inilah yang yang diterima oleh Tuhan, yang memiliki kerajaan surga. Why? Anak itu kalau disuruh apa, taat. Tanpa berpikir. Kita disuruh apa? Pikir dulu. Simple sebenarnya. Cuma masanya kita mau gak benar-benar diam di dalam firman Tuhan. Kita baca, tapi kita tidak lakukan. Bagaimana caranya Stefanus, diakon itu, bisa berdoa ketika dia dilempari dengan batu, lalu dia berdoa, Bapa di surga, Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masih mendoakan keselamatan orang yang pegang batu itu. How? Kok bisa? Ayat-ayat sebelumnya, kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 8. Maka mereka melihat Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Bukan dengan kehendak dia. Roh yang menggerakkan dia penuh dengan Roh Kudus itu taat kepada Roh Kudus. Jadi kasih kita harus bertumbuh. Ceklah dalam hidup saudara. Lalu yang kedua, dia bicara mengenai kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar. Kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar. Maksudnya apa? Kalau kita bicara mengenai kasih, disebutkan di situ kasih yang melimpah dalam pengetahuan benar. Kasih kita itu bukanlah sebuah kasih yang ya aja lah. Kan saudara sudah besar kan? Dan tidak bisa mengatakan kata pendeta seperti ini aku manut aja. Sudah berpikir. Dan bukan cuma manut seperti itu, bukan buta. Kasih itu bukan buta. Tapi kita tahu apa yang kita kasih dan apa yang kita lakukan. Karena itu dia mengatakan pengetahuan kebenaran itu harus semakin bertumbuh. Pengetahuan akan firman Tuhan harus semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh. Maksudnya tidak mungkin saudara bisa mengenal Tuhan dengan baik. Kalau tidak mungkin saudara bisa mengasihi Tuhan dengan baik kalau saudara tidak mengenal dengan dia baik dia. Jadi kalau saudara menikah dengan suami atau dengan istri saudara,
Supaya saudara bisa mengasihi dia, saudara harus kenal baik kan dengan dia. Harus tahu dia sukanya apa. Dia bahasa kasihnya apa. Ya kan? Ada orang bahasa kasihnya itu disentuh, seneng bener. Kalau dikasih bunga nggak mau dia. Saya itu kalau dipegang suka, seneng sekali kalau suami saya pegang saya. Ada yang dipegang nggak mau, tapi dikasih bunga seneng. Ada yang seperti itu. Ada yang dipuji-puji seneng. Dipegang lah nggak sebegitu. Dipuji udah bangga minta ampun ya. Nah itu kita harus kenal. Nggak kenal susah, nggak kenal ya nggak sayang. Kita harus kenal Tuhan dengan baik. Bagaimana cara mengenal Tuhan di sini nih, baca Alkitab ini. Baca Alkitab ini. Baca dan dibaca. Suatu ketika saya pergi ke sebuah daerah dan di situ saya diundang untuk masuk ke dalam sebuah ibadah keluarga. Ibadah keluarga, lalu saya pikir saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi rupanya tidak ada seorang ibu yang membawakan renungan. Ibu ini membawakan renungan dan saya duduk saja di situ dan melihat bagaimana cara mereka bersekutu dalam persekutuan ibadah. Kalau di gereja kita itu care group. Saya lihat dan ibu ini buka Alkitab dan rupanya dia membawakan renungan. Dia buka dari Matius pasal yang ke-7. Saudara tahu itu? Khotbah di bukit. Ya, dia buka Matius pasal 7. Dan dibilang, mari kita membuka Alkitab kita Matius pasal 7. Dan di dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus mengatakan demikian. Enggak ada yang ketawa ya? Hah? Ada yang ketawa? Ada yang aneh? Dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus mengatakan demikian. Tidak ada yang protes dalam kelompok itu. Saya sih mau protes, tapi karena saya orang baru, nggak etis rasanya protes. Tapi saya tahu bahwa orang yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Nggak tahu apa-apa. Mari kita buka Injil Filipi. Firman Tuhan berkata dalam Injil Keluaran. Itu aja nggak tahu. Ini saudara banyak belajar firman Tuhan. Makin bertumbuh. Saudara makin bertumbuh, makin kenal firman Tuhan. Saudara makin tahu Tuhanmu. Sehingga firman Tuhan itu akan membentuk pola pikir kita, membentuk perilaku kita, membentuk cara kita berbicara, membentuk hati kita. Waktu saya masih kecil, itu anak-anak kecil suka sekali film silat. Gitu ya, sinetron silat itu. Kalau sekarang sih enggak, apa sih film ini. Tapi waktu masih kecil senang sekali. Nonton film silat kalau jagoannya menang. Wah gitu, musuhnya mati dia senang. Kita lihat cara dia beradu begitu. Seperti itu. Pulang dari nonton. Jadi ada video dulu waktu pakai pita kaset itu. Rame-rame nonton di rumah. Selesai keluar. Kami ambil kayu. Dan dengan teman-teman, ya ikutin gerakan dari si jagoan itu. Film itu mengubah mindset saya. Saya nonton, mengubah. Wah, saya ingin latihan taekwondo. Saya ingin latihan silat. Saya ingin latihan. Lalu di rumah itu, halaman itu, ada orang datang. Saya bisa ngajar kalian karate. Semua daftar, ingin ikut seperti si jagoan kungfu itu. Karena dibentuk cara kita. Sering nonton film kungfu. Oke? Tapi sayang banyak orang Kristen pola pikirnya, pola tindaknya, pola tindak itu perilakunya itu dipengaruhi sosial media. Ya kan? Kan lagi rame itu di Sudirman tuh. Wih, rame nih. Kesana juga. Oke, pakai baju. Beli baju bagus. Mulai jalan-jalan. Padahal itu zebra cross. Ikut-ikutan. Pola pikir kita, pola tindak kita dipengaruhi oleh sosial media. Tapi tidak dipengaruhi
oleh Alkitab. Salah. Baca firman Tuhan dan biarlah itu terbawa dalam hidup kita sehari-hari. Hidup kita sehari-hari kita bawa. Pagi misalnya kita baca. Bukan sekedar baca. Aku udah baca Alkitab Pak. Ya. Lalu perintah Tuhan apa hari ini? Gak tahu Pak. Yang penting baca. Bukan itu. Tadi seperti saya nonton film tadi. Habis nonton film, seharian itu pola pikir, pola tindak, bahkan mimpi saya jadi jagoan kungfu. Kayak gitu. Jadi untuk saudara bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Selesai saat teduh. Seharian cara saudara berpikir, cara saudara bertindak dipengaruhi oleh firman Tuhan yang saudara baca. Itu namanya saudara bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Dan juga belajar Alkitab. Ya kan? Kalau saudara nggak belajar Alkitab, saudara akan ketemu Yesus sendiri mengatakan dari dulu sampai sekarang itu banyak sekali yang sesat. Benar? Saudara pergi ke sini, oh dia pendeta. Nabi, khotbah, aku nabi. Siapa yang ngangkat nabi nggak tahu, pokoknya dia nabi. Kita iya aja. Oh dia bisa melakukan mujizat kok. Tapi Tuhan bilang, itu ada orang yang bisa aku melakukan mujizat, aku berkhotbah demi namamu, lalu Tuhan bilang aku nggak kenal kamu. Ada yang kayak gitu loh. Artinya harus hati-hati. Bagaimana caranya kita hati-hati? Belajar firman Tuhan. Oke? Belajar firman Tuhan. Kalau saya khotbah, benar enggak? Saudara bisa pulang, baca, lihat. Benar enggak sih tadi pendeta? Itu gitu loh maksudnya. Pak saya enggak bisa belajar. Ajarin dong saya. Oke kita belajar. Dan kalau kita belajar bersama-sama, saudara, saya ingin supaya kita benar-benar melihat kepada firman Tuhan. Penulis Ibrani mengatakan, dari dulu sampai sekarang, kamu tuh belajar melulu. Kapan jadi pengajar? Belum Pak. Enggak siap. Masih seperti orang tadi, Injil Imamat. Kapan belajarnya? Kapan kamu bisa mengajar orang lain? Harus bertumbuh, dan bertumbuh. Kita di TLCC mementingkan itu. Makanya disediakan Bible Study. Bible Study. Kita sudah punya modul Bible Study untuk sistematika teologi. Tapi saya sedang susun Bible Study untuk mempelajari kitab per kitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Berapa lama Pak? Ya nggak semua dibahas. Nggak semua dibahas, sampai tua pun nggak akan selesai. Supaya kita tahu. Ya, luar biasa kami CG kemarin, care group kami di Aviari. Care group Aviari. Banyak Bible study-nya. Tanya ya. Itu di dalam Ulangan itu disebutkan siapa yang menulis? Musa Pak. Oh iya ya, Pentatuk itu Musa yang tulis. Lalu kenapa ada tulisan? Lalu matilah Musa. Lalu dikuburkan. Loh, dia mati, dia dikubur, lalu dia tulis pasal yang terakhir. Nah itu kan Bible Study namanya. Kita asal baca aja kan. Loh ini Musa kan udah mati. Lalu siapa yang nulis ini? Kepikiran gak? Nah ini kita harus banyak belajar firman Tuhan. Tiap hari makin bertumbuh, makin bertumbuh. Mulai dengan membaca tiap hari. Bukan sekedar baca asal baca. Tapi tanya, waktu saya baca firman Tuhan ini,
Apa perintah Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Itu akan membentuk pola hidup kita, pola pikir kita. Satu hal, saya ingin mengajak saudara untuk melihat yang terakhir. Lihat ayat yang ke-6 tadi. Tadi katakan begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Ia yang memulai, Allah yang memulai, Tuhan yang memulai. Lihat ayat yang ke-11, jelas sekali di situ disebutkan. Yang dikerjakan, kamu punya buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Enak sekali Pak. Saya itu jadi orang Kristen, Allah yang mulai. Dan setelah saya lihat ini ada pertumbuhan, saya penuh, kasih saya melimpah, pengetahuan saya melimpah. Itu adalah yang dikerjakan oleh Yesus. So bagian saya tinggal tunggu saja. Kalau saya tidak berhasil bertumbuh, berarti Yesus belum mengerjakan apa-apa dalam diri saya. Is that right? So, kita akan saya mau bertumbuh dan minta Tuhan yang kerjakan. Kan tadi ngomong gitu. Semua berasal dari Tuhan. Kasih itu berasal dari Tuhan. Pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat kita bertumbuh kecuali Tuhan. Lalu kita ngomong, kalau Tuhan tidak bekerja, maka saya tidak akan bertumbuh. Jadi saya sekarang tidak bertumbuh, ya salah Tuhan. Benarkah? Enak benar kamu jadi orang Kristen ya. Sudah kamu diselamatkan dengan pengorbanan yang begitu besar. Dan kamu sudah menerima surga. Dan Tuhan menyediakan berkat bagimu di surga. Sekarang kamu tidak bertumbuh, kamu masih menyalahkan Tuhan. Salah sama sekali. Itulah Paulus mengatakan untuk mengerjakan keselamatan kita. Bukan supaya kita selamat. No. Hidupmu berpadanan dengan Injil itu. Kamu kalau sudah selamat, kamu mesti melakukan banyak hal supaya saudara menghidupi keselamatan itu. Ada usaha dari kita. Makanya banyak sekali perintah dalam seperti Petrus mengatakan, kuduslah kamu sebab Bapa itu kudus. Itu perintah. Jadi ada usaha, ada pengorbanan dari kita untuk taat kepada Tuhan. Pertumbuhan kita berasal dari Tuhan. Lalu Tuhan menyediakan segala sesuatu supaya kita bisa bertumbuh, termasuk Alkitab, firman Tuhan. Lalu kita tidak baca Alkitab. Taruh saja di rumah. Kadang-kadang bangun, sukar sekali untuk bangun pagi. Itu pengorbanan. Pak, susah lah Pak. Jam 7 saya mesti berangkat kerja. Saya bangun jam 6. Ya bangunlah lebih pagi. Bangun lebih pagi. Coba kalau, saya ngomong nih. Kalau pesawat di bandara take off jam 5, bangun jam berapa? Nggak bisa pesawat. Aku kebiasaan bangun jam 6. Bisa kayak gitu? Mati-matian saudara kurang tidur malam. Supaya tidak ketinggalan pesawat. Tapi untuk baca firman Tuhan. Bagaimana? Untuk mengasihi. Bagaimana? Harus ada pengorbanan. Mungkin ego kita. Mungkin perasaan kita. Kita tidak bisa mengasihi dengan baik. Kalau tidak ada pengorbanan. Enggak mungkin. Tuhan tuntut kita untuk berkorban. Dia sudah berkorban banyak hal buat kita. Untuk menyatakan kasihnya kepada Dia. Dan sekarang giliran kita. Apakah kita mau berkorban banyak hal untuk mewujudkan bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Dengan demikian,
saudara bisa memuliakan Tuhan. Tidak perlu heboh-heboh. Caranya bagaimana Pak saya memuliakan Tuhan? Iya lihat kalau saya nyanyi itu banyak sekali yang happy-happy. Itu kan penilaian manusia kan. Yang nilai saudara itu harus Tuhan. Sekalipun saudara tidak dinilai oleh manusia, Tuhan yang nilai. Tidak peduli tanggapan manusia seperti apa. Yang penting Tuhan. Jangan terkecohlah dengan hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat jasmani. Ayolah bertumbuh. Jangan jadi orang Kristen biasa saja. Datang, duduk, pulang. Ya, datang, duduk, pulang. Aku harus bertumbuh. Makin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa saudara.